Di sini saya membuat video penjelasan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Matematika Bisnis mengenai materi fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu fungsi permintaan. Permintaan terhadap suatu barang atau jasa biasanya dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu ada harga barang lainnya yang sejenis, pendapatan dan selera dari konsumen atau pembeli. Dalam hal ini, kita hanya melihat keterkaitan antara permintaan suatu barang dengan harga barang itu saja. Sedangkan faktor-faktor lain seperti harga barang lain, pendapatan, dan selera, dan lain sebagainya itu kita abaikan. Dan faktor lainnya kita anggap tetap. Nah, jadi fungsi permintaannya dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi permintaan. Dengan demikian, fungsi permintaan sebagai berikut. QD sama dengan FP atau fungsi dari harga, atau P sama dengan F QD, fungsi dari kuantitas. Atau bisa kita pancangkan persamaannya, QD sama dengan A dikurang BP, atau P sama dengan A kurang B QD. Jadi persamaannya bisa dalam persamaan kuantitas, bisa juga dalam persamaan harga. Nah, keterangannya adalah Q jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta berupa angka, kemudian B gradien atau kemiringan atau yang ada hurufnya. Kemudian syarat mutlak fungsi permintaan. Biasanya nilai A harus positif dan nilai B biasanya negatif. Nah, untuk membuat fungsi permintaan biasanya diketahui harga suatu barang dan jumlah kuantitas barang yang diminta. Untuk membuat persamaan permintaannya, cara mencarinya dengan rumus di bawah ini, yaitu P dikurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1, atau P dikurang P1 sama dengan P2 dikurang P1 dibagi Q2 dikurang Q1 dikali Q dikurang Q1, di mana Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1 sama dengan B. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal fungsi permintaan. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaan 20 per unit. Dan jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah permintaan 30 unit. Nah, tentukan persamaan fungsi permintaan. Mari kita jawab sama-sama ya teman-teman. Diketahui tadi harga pertamanya Rp60 per unit. Harga keduanya Rp40 per unit. Berarti P1-nya 60, P2-nya 40. Yang kemudian barangnya yang pertama 20 unit, yang kedua 30 unit. Maka Q1-nya 20 dan Q2-nya 30. Nah, kita masukkan ke rumus. P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Maka bisa kita lihat P kurang 60 dibagi 40 dikurang 60 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 30 kurang 20. P dikurang 60 dibagi 20 sama dengan Q dikurang 20 dibagi 10. Kita kali silang ya. P kurang 60 dikali 10, kemudian dengan Q dikurang 20 dikali negatif 20, maka hasilnya 10P dikurang 600 sama dengan min 20 Q ditambah 400. Kemudian kita sederhanakan lagi, jadi 10P dikurang 600 sama dengan min 20 Q ditambah 400.
Jadi 10P sama dengan min 20 Q tambah 400 tambah 600. Jadinya 10P sama dengan 20 Q ditambah 1000. Nah, maka jadinya 10P dikurang 20 Q ditambah 1000. Nah, kita samakan penyebutnya supaya P-nya jadi 1. Maka kita bagi 10. P sama dengan 20 Q ditambah 1000 per 10. Maka P sama dengan min 2 Q ditambah 1000 atau P sama dengan 100 dikurang 2 Q. Nah, ini dia fungsi P-nya terhadap Q. Bagaimana kalau misalnya kita mau merubah jadi fungsi Q terhadap P? Nah, kita tinggal kembalikan. Maka P sama dengan 100 dikurang 2 Q. 2 Q sama dengan 100 dikurang P. Nah, kita bagi 2 supaya Q-nya jadi 1. Maka Q sama dengan 50 dikurang 1 per 2P. Jadi, fungsi permintaannya adalah P sama dengan 100 dikurang 2 Q atau Q sama dengan 50 kurang 1 per 2P. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu fungsi penawaran. Penawaran suatu barang dipenuhi oleh berbagai faktor, antara lain harga barang tersebut, teknologi, pajak, dan subsidi. Suku bunga. Untuk mengetahui keterkaitan antara penawaran suatu barang dengan harga barang dan faktor lain, dianggap tetap dapat digambarkan ke dalam sebuah fungsi penawaran. Hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah yang ditawarkan adalah positif. Dengan demikian, fungsi penawaran sebagai berikut. QS sama dengan FP atau P sama dengan FQS. Atau bisa QS sama dengan A tambah BP atau P sama dengan A tambah BQS. Nah, keterangannya, Q itu jumlah barang yang diminta, P harga barang per unit, A angka konstanta atau berupa angka, B gradien atau kepentingan. Syarat mutlak fungsi penawaran yaitu yang pertama, A boleh positif dan boleh negatif. Kemudian B harus positif. Sedangkan menentukan fungsi penawaran caranya sama dengan fungsi permintaan. Baik, sekarang kita masuk ke contoh fungsi penawaran. Contohnya seperti ini. Jika harga barang Rp40 per unit, maka jumlah penawaran 10 unit. Dan jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah penawarannya 20 unit. Tentukan persamaan fungsi penawarannya. Nah, tadi diketahui P1-nya sama dengan 40, P2 sama dengan 60. Kemudian Q1-nya sama dengan 10, Q2-nya sama dengan 20. Kemudian P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Lanjut, P dikurang 40 dibagi 60 kurang 40 sama dengan Q dikurang 10 bagi 20 kurang 10. P dikurang 40 dibagi 20 sama dengan Q dikurang 10 dibagi 10. 10P dikurang 400 sama dengan 20 Q dikurang 200. Kemudian 10P sama dengan 20 Q dikurang 200 ditambah 400. Jadi 10P sama dengan 20 Q ditambah 200. P sama dengan 20 Q ditambah 200 per 10. P sama dengan 2 Q ditambah 20. Jadi 2 Q sama dengan P dikurang 2 Q. Q sama dengan 1 per 2 P dikurang 10. Jadi fungsi penawarannya adalah P sama dengan 20 ditambah 2 Q atau Q sama dengan minus 10 ditambah 1 per 2 P. Kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar terjadi apabila jumlah barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen sama dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen atau penjual.
Jadi rumusnya yaitu QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan keseimbangan pasar. Contohnya, pada harga Rp10 per unit, jumlah barang X yang diminta 10 unit dan yang ditawarkan oleh produsen barang X tersebut 15 unit. Pada harga Rp8 per unit, jumlah barang X yang diminta 15 unit dan yang ditawarkan 11 unit. Pertanyaannya, 1. Tentukan fungsi permintaan terhadap barang X. Kedua, tentukan fungsi penawaran terhadap barang X. Ketiga, tentukan harga dan jumlah barang keseimbangan pasar barang X. Yang keempat, gambarkan grafik atau kurva keadaan keseimbangan. Nah, kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui QD 1 sama dengan 10, QD 2 sama dengan 16, P1 sama dengan 10, P2 sama dengan 8, QS1 sama dengan 13, QS2 sama dengan 11. Nah, cara penyelesaiannya yang pertama menentukan fungsi permintaan terhadap barang X. P dikurang 10 dibagi 8 kurang 10 sama dengan QD dikurang 10 per 16 kurang 10. P dikurang 10 per min 2 sama dengan QD dikurang 10 per 6. 6P dikurang 60 sama dengan min 2 QD ditambah 20. 2 QD sama dengan min 6P ditambah 20 ditambah 60. 2 QD sama dengan min 6P ditambah 80. Kemudian QD sama dengan min 6P ditambah 80 dibagi 2. Jadi QD sama dengan min 3P ditambah 40. Kemudian yang kedua, menentukan fungsi penawaran terhadap barang X. P dikurang 10 dibagi 8 kurang 10 sama dengan Q dikurang 15 per 11 kurang 15. P dikurang 10 dibagi min 2 sama dengan Q dikurang 15 dibagi min 4. Kemudian min 4P ditambah 40 sama dengan min 2Q ditambah 30. 2QS sama dengan 4P ditambah 30 dikurang 40. Lalu 2QS sama dengan 4P dikurang 10. Atau bisa juga kita tulis QS sama dengan 4P dikurang 10 dibagi 2. Jadi QS sama dengan 2P dikurang 5. Kemudian yang ketiga, menentukan keseimbangan pasar. Persamaan permintaan sama dengan persamaan penawaran. QD sama dengan QS 40 dikurang 3P sama dengan min 5 ditambah 2P. 5P min 5P sama dengan min 45. P sama dengan 9. Q sama dengan 40 dikurang 3P. Q sama dengan 40 dikurang 3 atau 9. Q sama dengan 13. Jadi keseimbangan pasar terjadi pada saat harga P sama dengan Rp9 dan kuantitas barang Q sama dengan 13 unit atau 13,9. Baik teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.